Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika dengan saya Ibu Hana ya. Apa kabarnya untuk anak-anakku? Semoga sekalian selalu sehat. Jangan lupa selalu melaksanakan 4M ya. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, selalu mencuci tangan. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk materi kelas 7, itu bab 7. Yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah materi garis dan sudut. Mungkin kalian pernah mendengar apa sih garis dan sudut itu? Atau kalian pernah melihat bentuk garis dan bentuk sudut? Nah, pada bab ini yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah garis dan kedudukan dua garis. Yang kedua, sudut dan macam-macam sudut. Yang ketiga, menentukan sudut. Dan yang keempat, itu adalah hubungan garis dan sudut. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi yang keempat tadi, kalian perhatikan gambar berikut nih. Yang pertama, itu adalah gambar rel kereta api. Di sini bisa kalian perhatikan bentuk dari rel kereta api itu bentuknya seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah lapangan bola. Di sini ada tanda garis dan sudut-sudutnya pada lapangan bola. Nah, materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini itu adalah yang pertama, tadi garis dan kedudukan dua garis. Nah, sekarang kalian perhatikan apa itu garis. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar pertama ini titik A dan titik B. Kemudian ada garisnya. Nah, pada gambar pertama ini ada garis A dan B. Ini gambar pertama. Yang kedua juga sama, ada garis A, ini titik A-nya, ini titik B-nya. Nah, coba kalian perhatikan antara gambar 1 dan gambar 2. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu pada gambar 1 dan gambar 2 ini, kalau gambar 1 tidak ada tanda panahnya. Mungkin kalian mengatakan seperti itu. Dan gambar 2 itu ada tanda panah. Nah, oke. Berarti yang gambar 1 itu disebut dengan ruas garis karena dia tidak ada tanda panah. Nah, ini ditulis dengan AB, ada garisnya di atas. Kemudian gambar yang kedua ini adalah dari gambar 1. Gambar ke-1 ini diperpanjang tanpa batas, maka cukup diberi dengan tanda panah di atas dan di bawah. Nah, dengan diberi tanda panah di atas dan di bawah, maka ini yang disebut dengan garis. Maka garis AB dituliskan dengan AB, diberi simbol tanda panah di atas AB. Nah, ini yang disebut dengan garis. Nah, itu adalah perbedaan antara ruas garis dengan garis. Jadi dari gambar 1 dan gambar 2 itu kalian sudah bisa membedakan ya antara ruas garis dengan garis. Jadi ruas garis itu adalah bagian dari garis. Nah, setelah kita membahas garis, kita akan membahas kedudukan dua garis. Yang pertama,
garis saling sejajar. Nah, ada gambarnya, coba kalian perhatikan, garis yang saling sejajar. Tahu nggak kenapa disebut garis sejajar? Nah, contoh rel kereta api. Nah, kalian perhatikan. Nah, dua buah garis dikatakan sejajar, itu terletak, garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika kedua garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Jadi rel kereta ini, garisnya, dua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Nah, ini yang disebut dengan garis sejajar. Nah, kemudian yang kedua, garis saling tegak lurus. Nah, mungkin kalian juga pernah dengar ya, garis yang saling tegak lurus. Coba kalian perhatikan, apa sih ciri-ciri dari yang kalian temukan pada gambar di samping? Contoh, sudut pada lapangan bola. Nah, kalian perhatikan sudut-sudut pada lapangan bola berikut. Nah, ternyata garis yang saling tegak lurus itu ciri-cirinya pada perpotongan kedua garis itu membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku. Jadi titik potong ini membentuk, titik potong garisnya membentuk sudut 90 derajat. Maka garis tersebut disebut dengan garis saling tegak lurus. Nah, kemudian yang ketiga itu garis bersilangan. Kenapa disebut garis bersilangan? Kalian tahu nggak ya? Contoh pada kubus. Misalkan ini ada kubus ABCD EFGH. Itu garis AB dan garis FG. Kemudian garis BC ini dengan garis EF. Nih, garis EF, ini garis BC. Nah, maka di sini disebut dengan garis bersilangan. Nah, jadi garis bersilangan itu adalah garis yang tidak terletak pada satu bidang. Jadi dia tidak terletak pada satu bidang dan tidak pernah berpotongan walaupun garisnya diperpanjang. Misalkan garis BC ini dengan garis EF, walaupun diperpanjang sampai kemanapun, dia tetap tidak akan pernah berpotongan. Maka ini disebut dengan garis bersilangan. Dan yang keempat itu adalah garis berpotongan. Nah, ini garis P dan garis Q. Kalian perhatikan nih, garis P dan garis Q. Nah, dua garis dikatakan berpotongan itu jika garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan memiliki satu titik potong. Ini titik potongnya. Nah, ini yang disebut dengan garis berpotongan. Nah, itu adalah kedudukan dua buah garis atau lebih. Nah, setelah kita membahas kedudukan dua garis, nanti baru kita akan berlanjut ke apa itu sudut. Nah, ternyata yang terbentuk dari garis yang berpotongan antara garis P dan Q itu akan membentuk sebuah sudut. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya untuk materi sudut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, dari gambar balok berikut, mana yang merupakan, yang pertama garis sejajar, yang kedua garis saling tegak lurus, yang ketiga garis saling bersilangan, dan keempat garis saling berpotongan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Ini ada balok.
garis saling sejajar. Tadi yang sejajar itu apa? Garis saling sejajar itu adalah garis yang dia terletak pada satu bidang datar. Jika diperpanjang sampai tak hingga, maka dia tidak pernah memiliki titik potong. Contohnya misalkan di sini yaitu garis AB dan garis CD, kemudian AB dan EF, kemudian CD dan GH, kemudian EF dan GH. Nah, kemudian masih ada yang lainnya. Nanti kalian bisa cari ya. Nah, sekarang yang kedua, garis yang saling tegak lurus. Garis yang saling tegak lurus tadi apa? Garis yang titik potongnya membentuk sudut 90 derajat, yaitu EA dan AD. EA dan AD. Dia memiliki sudut siku-siku di sini, di A. Kemudian AB dan BC, dia memiliki sudut siku-siku ini. Ya, kemudian yang ketiga CD dan DH. Nah, maka dia membentuk sudut 90 derajat di sini. Kemudian EF dan FG. EF dan FG. Nah, sudutnya di sini membentuk 90 derajat atau sudut siku-siku. Itu sudut yang saling tegak, garis yang saling tegak lurus. Dan yang ketiga itu adalah saling bersilangan. Garis saling bersilangan tadi apa? Garis yang dia tidak terletak pada satu bidang, dan jika ditarik garis antara satu dengan yang lainnya diperpanjang, maka dia tidak akan pernah menemukan titik temunya. Nah, contoh itu adalah AB dan FG. AB dan FG, kemudian AB dan EH, kemudian CD dan FG, kemudian CD dan EH, dan lainnya. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Dan yang keempat itu adalah garis saling berpotongan. Kalau tadi garis saling bersilangan, sekarang garis saling berpotongan. Garis saling berpotongan itu adalah garis yang memiliki satu titik potong. Memiliki satu titik potong. Contohnya AB dan BC, karena dia terletak pada satu bidang ya nak. Kemudian BA dan AD dan lain-lain. Itu kalian bisa cari sendiri garisnya dari gambar berikut, ini masih banyak. Nah, mungkin pertemuan kali ini itu saja. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa kalian bisa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendapatkan video-video selanjutnya, materi selanjutnya kelas 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.